Selamat pagi saudara, Kompas TV Riau hadir untuk Anda edisi 19 April 2025. Selain ketiga informasi utama tadi, sejumlah berita dan informasi lainnya telah kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Muhammad Rizky, inilah Kompas Riau selengkapnya. Saudara, viral video para penghuni rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru diduga sedang pesta narkotika. Direktorat Jenderal Permasyarakatan Riau memeriksa 14 narapidana yang diduga terlibat dalam pesta narkoba. Inilah video viral sejumlah penghuni rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru saat diduga pesta narkotika di dalam ruang tahanan. Dalam video itu penghuni rutan sedang berjoget dan sebagian duduk dengan musik keras. Para penghuni rutan diduga sedang mabuk narkotika. Adanya video itu, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Wilayah Riau langsung memindahkan 14 narapidana atau napi yang diduga terlibat dalam pesta narkotika. Pemindahan itu dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap napi terkait dari mana narapidana mendapatkan narkotika. Selain itu, Dijenpas Wilayah Riau juga akan melakukan penarikan para pejabat termasuk Kepala Rutan Sialang Bungkuk untuk dilakukan pemeriksaan. Terkait video yang viral kemarin, kami telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap narapidana yang kebetulan terlibat di situ, dan sementara ini narapidana yang terlibat itu kami pindahkan ke BPN di Lapas Kelas 2 Pekanbaru untuk memudahkan memeriksanya kembali terkait dengan masalah video tersebut. Sementara ini yang kami periksa ada sekitar 14 orang yang terlibat di dalam video itu untuk kami periksa dan kami selidiki terkait dengan hal tersebut. Ada sipir mungkin Pak? Ada tugasnya yang ya itu tadi, kalau nanti ada keterlibatan petugas, tidak menutupkan kemungkinan akan kami berikan sanksi yang terukur buat mereka. Dijenpas Wilayah Riau juga akan melakukan pemeriksaan terhadap petugas sipir rutan Sialang Bungkuk. Jika terbukti terlibat dalam pesta narkotika, maka akan diberi sanksi yang tegas. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, 14 narapidana atau napi rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru diperiksa terkait viralnya video napi diduga pesta narkotika di dalam sel. Kepala Karutan serta sejumlah pejabat akan diperiksa terkait napi diduga pesta narkotika. Kepala Direktorat Jenderal atau Dijen Pemasyarakatan Wilayah Riau langsung melakukan pemeriksaan ke ruang tahanan di rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru yang diduga dijadikan tempat pesta narkotika. Total ada 14 napi rutan Sialang Bungkuk diperiksa. Mereka terlebih dahulu dipindahkan di Lapas Kelas 2 Pekanbaru dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, napi akan diisolasi dan kenakan sanksi berupa tidak mendapatkan remisi. Selain itu, petugas sipir rutan juga akan dilakukan pemeriksaan. Jika terbukti, akan ada sanksi yang dikenakan mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat berupa pemecatan. Tim Ditjenpas Wilayah Riau juga akan melakukan pemeriksaan dari mana asal barang narkotika yang masuk ke dalam lapas, mulai dari pemeriksaan di wilayah kunjungan hingga pemeriksaan terhadap pegawai rutan. Ada narapidana yang kebetulan terlibat di situ, dan sementara ini narapidana yang terlibat itu kami pindahkan ke BPN di Lapas Kelas 2 Pekanbaru untuk memudahkan memeriksanya kembali terkait dengan masalah video tersebut. Pak, sejauh ini pengawasan dari pihak lapas sendiri gimana Pak? Apakah sebenarnya itu gampang masuk narkoba atau peralatan game segala macam, gimana Pak? Atau handphone gitu? Iya, itulah tadi, makanya kami sedang melakukan terus penelusuran penyelidikan dari mana dia dapat barang-barang itu, apa dari kunjungan atau dari ada oknum pegawai. Nah, sementara ini kami sedang dalami, sedang kami periksa yang bersangkutan. Nah, nanti kita lihat apa hasilnya. Kalaupun nanti ada keterlibatan petugas, ya kami akan tetap berikan sanksi yang terukur buat petugas-petugas yang terlibat di dalamnya.
Sebelumnya viral video sejumlah napi di rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru diduga melakukan pesta narkotika. Di dalam video itu para napi berjoget hingga bergoyang mengikuti musik yang keras. Sowido Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, buntut video warga binaan diduga dugem miras di rumah tahanan Sialang Bungkuk Pekanbaru. Kepala Rutan dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dicopot dari jabatannya. Saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan terhadap 14 warga binaan yang diduga ikut dalam pesta miras. Kepala Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Satuan Pengamanan Rutan Jelfri dicopot dari jabatannya usai video pesta miras atau dugem yang diduga dilakukan warga binaan di dalam rutan viral di media sosial. Kepala Dijenpas Wilayah Riau Maizar mengungkapkan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 orang warga binaan yang diduga ikut dalam pesta miras tersebut. Karutan dan Kepala Satuan Keamanan saat ini sudah dibebas tugaskan guna menjalani pemeriksaan. Pembebas tugasan dilakukan mulai hari ini dan untuk sementara Kepala Rutan digantikan oleh Kabid Perawatan Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwin Dijenpas Riau Nimrod Sihotang. Hari ini saya sudah menarik Kepala Rutan Pekanbaru beserta KPR-nya untuk diperiksa di kantor wilayah, dan yang mereka berdua sudah saya bebas tugaskan biar fokus pada pemeriksaan. Dan sudah ditunjuk PLH ini Bapak Nimrod Sihotang dari Kabid Pengamanan Kanwil, dan sementara PLT-nya beliau, PLH beliau untuk kopiah guide serta itu sudah lebih dahsyat daripada berita-berita yang tadi. Selain itu, terhadap warga binaan tersebut akan diberikan tindakan tegas jika terlihat dalam pesta miras yang dilakukan di dalam rutan. Termasuk jika ada petugas rutan yang terbukti terlibat akan diberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya, sebuah video beredar diduga sekelompok orang diduga pesta miras. Dalam rekaman video juga terlihat botol dengan pipet berwarna putih seperti alat hisap sabu atau bong. Selain itu terlihat sejumlah pria bebas menggunakan handphone. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho turun langsung meninjau pembersihan penumpukan sedimen di kawasan Pasar Pagi Arengka. Tindakan ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah kota untuk mengatasi saluran air yang tersumbat dan kerap menimbulkan banjir. Tindakan cepat diambil pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi penumpukan sedimen yang menyumbat saluran air di kawasan Pasar Pagi Arengka. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho turun langsung meninjau proses penyedotan lumpur yang sudah menghambat drainase di lokasi tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru mengerahkan 2 unit mobil penyedot sedimen untuk mempercepat proses pembersihan saluran air. 1 unit merupakan bantuan dari Kementerian PUPR dan 1 unit lainnya dibeli langsung oleh pemerintah kota dengan nilai 5 miliar rupiah per unit. Mobil penyedot canggih ini mampu menjangkau saluran terowongan yang sempit yang tidak dapat dijangkau oleh pekerja secara manual. Apa yang dapat di lapangan kita bawa ke kantor, baru kita rapatkan bagaimana untuk melakukan langkah-langkahnya, baru kita langsung action. Dan hari ini kita action sekaligus juga nyoba mobil penyedot lumpur sedimen yang sudah cukup, bukan cukup lagi, yang sudah menghambat dan sudah buntu saluran air yang ada di Pasar Pagi Arengka ini. Jadi hari ini kita ada dapat bantuan mobil ya dari Kementerian PUPR, itu adalah mobil 1 untuk sedot sedimen, 1 lagi yang pemerintah kota beli juga. Ini senilai dengan harga 5 miliar 1 unitnya. Dari pusat kita dapat, kabupaten kota juga dapat. Dan ini yang akan bekerja menyedot lumpur yang di dalam terowongan yang nggak bisa pasukan kuning atau pekerja manusia yang masuk ke dalam itu. Angka ini merupakan komitmen Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan infrastruktur dan mengurangi resiko banjir khususnya di musim hujan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, proses tahapan pemberangkatan calon jamaah haji di kantor wilayah Kementerian Agama Kota Pekanbaru terus bergulir. 1.000 lebih koper didistribusikan kepada calon jamaah haji. Hingga hari ini petugas dari kantor wilayah Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah mendistribusikan koper untuk para calon jamaah haji asal Kota Pekanbaru Riau.
Total 1.055 koper sudah didistribusikan kepada calon jamaah haji dari 1.214 koper yang diterima. Pendistribusian dilakukan dengan cara kelompok bimbingan haji atau KBH menjemput koper ke kantor wilayah Kemenak Pekanbaru. Sementara calon jamaah haji yang tidak tergabung dalam KBH datang langsung ke kantor wilayah Kemenak Pekanbaru. Calon jamaah haji kemudian dipersilahkan untuk mengecek koper sebelum dibawa oleh calon jamaah. Pada tahun ini total ada 1.297 jemaah asal Kota Pekanbaru akan diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk tahapan pelaksanaan ibadah haji di kantor wilayah Pekanbaru, kita sudah sampai pada tahap pembagian koper untuk para jemaah kita yang berangkat tahun ini. Sampai hari ini jemaah kita yang akan diberangkatkan dari Kemenak Pekanbaru sebanyak 1.267 orang jemaah. Mungkin akan bertambah dengan adanya cadangan yang menunggu kepastian keberangkatan sampai tanggal 17 April ini. Kemudian koper yang sudah kita terima sebanyak 1.214 buah. Ya, jadi dari jumlah itu setelah kita distribusikan sebanyak 1.055. Salah satu calon jemaah haji asal Kota Pekanbaru bernama Bastian mengaku ada 4 item yang diterima dari Kanwil Kemenak Pekanbaru, yakni 2 koper dan 2 tas. Dirinya merasa senang bisa berangkat haji di tahun ini bersama istrinya, mengingat sudah 13 tahun menanti untuk keberangkatan haji. Kalau itu tentu kebahagiaan yang kita rasakan. Karena memang 13 tahun loh kita nunggu. 13 tahun wajar kan kalau kita bahagia. Itu aja, jadi nggak ada rasa syukur, bahagia, itu aja yang dirasakan. Tas pun udah mau diambil. Sekalian ngambil koper ya Pak? Ambil koper ya. Tadi udah dilihat koper Udah oke. Pada pekan ini, calon jemaah haji asal Kota Pekanbaru dijadwalkan akan melaksanakan manasik haji. Pelaksanaan akan dilakukan di masing-masing kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau. Sawido Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, calon jemaah haji embarkasi Padang akan diberangkatkan ke Tanah Suci menggunakan maskapai berbeda. Sesuai kebijakan Menteri Agama agar tidak terjadi monopoli dalam melayani penerbangan jamaah haji, tahun ini calon jamaah haji embarkasi Padang akan diberangkatkan dengan maskapai Lion. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada musim haji 1446 Hijriah calon jamaah haji embarkasi Padang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dengan maskapai berbeda. Jika pada pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya, para calon jamaah haji embarkasi Padang diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda, tahun ini calon jamaah haji embarkasi Padang akan diberangkatkan menggunakan maskapai dari Lion Air Group. Terdapat 3 unit pesawat tipe Airbus dengan kapasitas 420 penumpang milik Lion Air Group yang nantinya tidak saja melayani penerbangan untuk calon jamaah embarkasi Padang, tetapi juga calon jamaah embarkasi Banjarmasin. Hal ini sesuai kebijakan dan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar agar tidak terjadi monopoli dalam melayani penerbangan untuk jamaah haji 2025. Ya, terkait dengan maskapai ya yang akan berangkat, ya kita bersyukur juga alhamdulillah walaupun tahun kemarin dengan Garuda, tahun ini kita dengan Lion Air. Ada 2 embarkasi ya, satu Padang, kemudian yang kedua embarkasi Banjarmasin yang akan diberangkatkan oleh pihak Lion Air. Nah kemudian terkait dengan itu, ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan Lion yang akan mengangkut jemaah embarkasi Padang, kita langsung melaksanakan komunikasi dengan pihak direktur yang ada di Lion. Alhamdulillah sudah 2 kali kita melaksanakan pertemuan dan mereka sudah sampaikan bahwa Lion sudah siap untuk memberangkatkan jemaah haji di embarkasi Padang. Terkait perubahan maskapai ini, Kemenak Sumbar menyatakan pihaknya telah mensosialisasikan kepada para calon jemaah haji embarkasi Padang. Untuk diketahui, pada musim haji 1446 Hijriah, embarkasi Padang akan memberangkatkan 6.249 jemaah yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu, yang terbagi dalam 15 kelompok penerbangan dengan pemberangkatan perdana pada Sabtu 3 Mei 2025. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.
Saudara, 7 pelaku penyebab tumpukan sampah di Kota Pekanbaru Riau akhirnya ditangkap polisi usai kritikan yang disampaikan oleh Kapolda Riau yang menemukan tumpukan sampah di pinggir jalan utama Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu. Ketujuh pelaku merupakan masyarakat, sopir sebuah badan usaha, serta pelaku pungli. Kritikan Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan, terkait tumpukan sampah di pinggir jalan utama Kota Pekanbaru, tepatnya di Jalan Diponegoro Pekanbaru saat olahraga pagi beberapa waktu lalu. Sebanyak 7 pelaku saat ini telah berhasil ditangkap oleh Polresta Pekanbaru. Ketujuh pelaku ditangkap terkait rusaknya tata kelola sampah di Pekanbaru yang menyebabkan tumpukan sampah sering terjadi di Kota Pekanbaru. Pelaku terdiri dari masyarakat, sopir sebuah badan usaha, hingga pelaku pungutan liar terkait distribusi sampah. Pelaku dijerat 3 laporan berbeda karena membuang sampah di sejumlah lokasi TPS liar dengan alasan untuk menghemat biaya karena jauhnya lokasi TPS akhir. Tak hanya itu, salah satu pelaku bahkan membuang sampah dari sebuah mal di Pekanbaru di sembarang tempat yang menyebabkan tumpukan sampah kerap dijumpai di sejumlah titik di Pekanbaru. Kami mungkin tidak melanjutkan lagi kontrak dengan PT LA. Tindak pidana pengelolaan sampah yang menjadi atensi dari pimpinan dari Bapak Kapolda, dan ini juga merupakan program dari Bapak Presiden. Yang pertama adalah untuk pengungkapan pelaku dugaan tindak pidana pengelolaan sampah. Ada beberapa LP, ada 3 LP di sini yang semuanya adalah model A. Nanti akan dijelaskan dari saya pada Pak dari Kasat Reskrim. Untuk kejadiannya adalah dugaan tindak pidana pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, pengrusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengungkapkan akibat ulah pelaku menyebabkan terjadinya tumpukan sampah di Kota Pekanbaru karena dibuang di lokasi yang tidak seharusnya. Kondisi tersebut menyebabkan bau busuk dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat sehingga ketujuh pelaku akhirnya ditangkap polisi. Sedangkan 2 pelaku yang merupakan mantan honorer Dinas LHK Pekanbaru melakukan pungli terhadap masyarakat dengan modus kutipan iuran sampah. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, inilah detik-detik pengendara sepeda motor di Kota Pekanbaru Riau serang pengguna mobil menggunakan senjata tajam. Usai melakukan aksinya, pelaku berhasil dibekuk di rumahnya. Pelaku seorang diri membawa sepeda motor dan memepet kendaraan mobil. Pelaku kemudian mengayunkan senjata tajam hingga mengenai kaca mobil. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru Riau. Usai menyerang, pelaku kemudian melaju dan menyerang kembali kendaraan mobil lainnya. Dari rekaman yang diabadikan oleh korban, total ada 3 mobil yang dilakukan pengancaman oleh pelaku. Pelaku berinisial Y berhasil dibekuk di rumahnya di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Dari pemeriksaan, pelaku melakukan penyerangan dalam pengaruh minuman keras. Motif pelaku kesal karena nyaris tersenggol kendaraan tersebut. Pelaku Y merupakan petugas security yang bekerja di Pekanbaru Riau. Yaitu ada seseorang menggunakan sepeda motor di Jalan Arengka, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, kemudian melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap 3 buah kendaraan bermotor roda 4 mobil, yaitu dengan memukul dan menusuk 3 mobil tersebut sambil melintas. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita 1 bilah pisau yang digunakan oleh pelaku. Pelaku terancam Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata dengan ancaman 10 tahun penjara. Pelaku saat ini ditahan di sel tahanan Polda Riau. Sawinuardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau.
Saudara, melalui aplikasi Kencan Sesama Jenis, seorang warga di Pekanbaru Riau nekat melakukan pemerasan uang kepada korban. Polisi masih memburu 10 orang rekan pelaku yang diduga terlibat meminta paksa uang korban. Inilah ES saat digiring oleh personel Polsek Bukit Raya. Pelaku dibekuk setelah diduga melakukan tindak pidana pemerasan kepada korban berinisial CF. Tindak pidana pemerasan itu bermula saat pelaku dan korban yang sama-sama pria janjian melalui aplikasi Kencan Sesama Jenis. Keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah rumah di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau. Saat melakukan hal yang menyimpang, 10 rekan pelaku melakukan penggerebekan dan meminta uang sebagai denda adat sebesar 25 juta. Karena korban tidak memiliki jumlah uang yang diminta, korban kemudian memberikan handphone kepada pelaku untuk dijual. Uang hasil penjualan sebesar 4 juta rupiah kemudian dibagi kepada para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, modus pelaku melakukan aksi pemerasan melalui aplikasi Kencan Sesama Jenis. Pelaku sudah melakukan hal yang sama sebanyak 5 kali. Para pelaku meminta uang dari 5 juta hingga puluhan juta. Dijebak dia kan telah melakukan ada mesum hubungan sama jenis. Sampai dia diperas gitu, jangan sampai diarak, dipermalukan depan masyarakat. Karena daripada dia dipermalukan depan masyarakat, diarak dia kan, dia diperas, diminta duit 25 juta sama rombong-rombong apa yang 11 orang nih, ya, sama rombong si R nih, yang kawannya minta 25 juta, turun dari 10 juta, karena duit ada, HP dijual lah sama pelaku yang 4 orang yang DPO nih. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 atau pasal 368 KUHP dengan ancaman penjara selama 9 tahun penjara. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara Indra Septiarman, pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, menjalani sidang pertama Selasa sore. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman mati. Indra Septiarman alias Indragon, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, akhirnya menjalani sidang pertama Selasa sore. Sidang ini menjadi langkah awal proses hukum terhadap Indragon yang didakwa melakukan tindak kejahatan luar biasa, pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap korban Nia Kurniasari. Dengan agenda pembacaan dakwaan, sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Dedi Koswara ini berjalan lancar tanpa adanya sanggahan dan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Dari dakwaan atas perbuatan pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang dilakukan, terdakwa terancam hukuman mati. Ya, jadi secara umum dapat saya sampaikan, dakwaan yang kami ajukan kepada terdakwa panggilan Indragon ini adalah dakwaan yang sifat kumulatif, yaitu pembunuhan berencana dan tindak pidana pemerkosaan. Jadi intinya ada 2 perbuatan yang kami dakwakan, tadi pembunuhan berencana dengan pemerkosaan. Kalau tuntutan nanti, itu tahap terakhir nanti tuntutan, tapi kalau ancaman pidananya ini bisa sampai pidana mati. Apalagi tadi sudah ditanyakan juga oleh majelis bahwa terdakwa ini sebelumnya pernah menjalani hukuman dan saat ini juga terdakwa sedang menjalani pidana. Sidang selanjutnya diagendakan akan dilaksanakan pekan depan. Dengan agenda pembuktian, dalam hal ini penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi di persidangan. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, warga Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar Riau dihebohkan dengan penemuan jasad bayi yang terbungkus kantong plastik. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki itu dibuang di pinggir jalan. Jasad bayi malang pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di Jalan Desa Nagabarali pada Sabtu lalu. Awalnya warga mengira kantong plastik hitam yang tergeletak di pinggir jalan itu adalah sampah. Namun setelah didekati ternyata di dalamnya terdapat sesosok bayi yang baru lahir. Saat ditemukan, bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi berlumuran darah dan ari-ari masih menempel di tubuh. Usai mendapat laporan, polisi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Diperkirakan bayi baru saja dilahirkan 12 jam sebelum ditemukan oleh warga. Jasad bayi malang kemudian dimakamkan oleh warga. Adapun identitas korban adalah seorang bayi dengan jenis kelamin laki-laki dengan panjang badan 51 cm dengan berat badan 3,3 kg. Adapun
kronologis pada saat kejadian bahwa hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2025 sekitar pukul 10.00 salah seorang warga melintasi jalan Dusun 3 dan menemukan sekantong plastik. Pada saat itu saksi mengira bahwa isi daripada plastik tersebut adalah sampah. Namun saksi kurang yakin sehingga saksi mengecek langsung terkait dengan isi yang ada di kantong plastik tersebut. Setelah saksi cek bahwa saksi melihat dan menemukan di dalam kantong plastik tersebut isinya adalah sesosok bayi laki-laki dengan kondisi bayi tersebut ataupun korban masih berlumuran darah dari persalinan dan ari-ari masih tertempel di perut korban. Polisi tengah melakukan penyidikan untuk menemukan siapa orang tua yang tega membuang bayinya itu. Polisi juga meminta keterangan kepada sejumlah saksi untuk mengungkapkan kasus tersebut. Sawinuardi, Kompas TV, Kampar, Riau.